Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Nuryani, Prodi Administrasi Publik, kelas kerjasama J kerjasama. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah seminar masalah-masalah administrasi publik. Di sini saya akan mencoba mereview video yang disampaikan oleh teman saya, Ibu Susanti. Nah, menurut saya inti dari video yang telah dibuat oleh Ibu Susanti adalah selama pembelajaran jarak jauh atau daring, kualitas pendidikan mengalami penurunan dan tertinggal jauh dari negara-negara lainnya selama masa pandemi, serta seberapa efektifkah pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dan bagaimana strategi guru dalam menuntaskan capaian tujuan pembelajaran di tengah keterbatasan waktu belajar secara tatap muka. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa hingga September 2021 sudah lebih dari 1 tahun sekolah di hampir seluruh penjuru tanah air melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat pandemi COVID-19 yang mengharuskan jaga jarak demi mencegah penyebaran virus tersebut. Namun akibat dari PJJ yang dilakukan secara terus-menerus dengan berbagai keterbatasan, diantaranya persoalan perangkat untuk belajar hingga kemudian jaringan internet yang menyebabkan terjadinya learning loss atau kemunduran kualitas atau proses pendidikan terhadap siswa. Menurut Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menyebutkan bahwa dilaksanakannya PTM atau pembelajaran tatap muka untuk mencegah learning loss. PTM ini ternyata tidak sama dengan sekolah tatap muka biasa, di mana satuan pendidikan hanya diisi oleh 30% murid dan hanya dilakukan selama 2 jam dan 2 kali dalam seminggu. Penyelenggaraan PTM ini harus didukung oleh berbagai stakeholder, mulai dari Kemendikbud, Dinas Pendidikan Daerah, Satuan Tugas COVID-19, hingga Dinas Kesehatan Daerah untuk sama-sama memikirkan upaya serta tindakan untuk melaksanakan PTM yang efektif. Nah, jika memungkinkan, tiap sekolah harus diberikan tugas untuk membentuk Satgas Penanganan COVID-19 yang menyusun SOP protokol kesehatan dan mengawasi pelaksanaannya secara langsung di sekolah. Walaupun pelaksanaannya saat ini masih uji coba, tapi seharusnya bukan menjadi coba-coba yang malah berdampak negatif seperti munculnya klaster baru penyebaran COVID-19. Risiko penurunan akan selalu ada sehingga pelaksanaan PTM harus dilakukan secara matang. Menurut saya prinsip yang harus dipegang adalah diawasi langsung oleh Dinas Pendidikan Daerah dan mendapatkan izin dari Satgas COVID-19 serta mewajibkan guru dan siswa untuk mendapatkan vaksin minimal 1 kali serta menerapkan protokol kesehatan 3M secara ketat dan pembatasan kapasitas siswa dan guru sebesar 30%. Nah, apabila seluruh stakeholder bekerja dengan baik, maka pelaksanaan protokol kesehatan dijalankan dengan baik dan vaksinasi pelajar digenjot secara terus-menerus, maka pelaksanaan PTM tentunya bukan hal yang mustahil dan sulit untuk dilaksanakan. Sementara pembelajaran tatap muka terbatas, maka penyampaian materi yang tidak maksimal ini terkait dengan durasi pembelajaran yang dibatasi, yakni rata-rata hanya 2 jam saja. Nah, maka hal ini tentu saja membuat beban guru menjadi lebih berat. Nah, guru-guru harus melaksanakan proses pembelajaran 2 kali lipat dari sebelumnya. Beberapa sekolah menerapkan kebijakan jadwal masuk siswa dengan sistem ganjil genap, sehingga guru harus melaksanakan pengajaran 2 kali pada jadwal tatap muka nomor siswa ganjil dan genap.
Meskipun penerapan PTM terbatas ini belum maksimal dan menimbulkan beberapa permasalahan, akan tetapi model pembelajaran ini perlu tetap dilanjutkan. Nah, mungkin bagi seorang guru dapat bertahan memberikan pembelajaran yang optimal dalam situasi pandemi saat ini, tentu dibutuhkan kembali motivasi dalam mengajar. Motivasi mengajar mengacu pada pikiran dan perasaan guru untuk terlibat dalam pengajaran. Para guru pun dalam menghadapi persiapan menuju PTM perlu mengidentifikasi kembali motivasi mengajarnya. Motivasi guru dalam mengajar sangat dibutuhkan untuk proses kegiatan belajar mengajar. Guru yang termotivasi memiliki pandangan yang lebih progresif dan fleksibel ketika terjadinya perubahan dalam sistem pendidikan. Selama masa transisi menuju pelaksanaan PTM secara terbatas, guru diharapkan dapat menjaga motivasinya dalam mengajar. Membahas motivasi tidak hanya pada peserta didik saja, para guru juga perlu menyiapkan energi untuk PTM ketika berinteraksi secara langsung dengan peserta didik. Tentunya motivasi ini tidak dapat dipisahkan kaitannya dengan strength atau kekuatan yang dimiliki masing-masing pribadinya. Menurut saya motivasi tersebut ada kiat-kiatnya yang perlu dilakukan dalam menjaga motivasi dalam mengajar. Menurut saya yang pertama yaitu perlu diketahui tujuan dan alasan ketika pilihan mengajar menjadi bagian dari pekerjaan yang tentunya mengandung unsur konsekuensi atas pilihan tersebut. Yang kedua, guru perlu melakukan evaluasi diri dan perbaiki kekurangan yang masih dimiliki guna membangun komunikasi yang efektif dengan peserta didiknya yang terlebih sudah lama tidak bertemu secara langsung. Nah, yang ketiga, guru perlu memberikan usaha dan upaya terbaik dalam mengajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Guru juga perlu berupaya memikirkan langkah konkret untuk dapat menciptakan komunikasi dan interaksi yang positif bersama rekan kerja dan juga siswa tentunya. Dengan harapan penguatan komunikasi memperkuat ikatan emosional dalam mendidik peserta didiknya. Pembelajaran tatap muka terbatas ini tentunya berfungsi untuk merelaksasi siswa dan menjadi masa transisi dari pembelajaran daring ke pembelajaran tatap muka secara penuh. Menurut saya ada sebuah pelajaran yang dipetik dari dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19, yakni kegiatan belajar tatap muka dengan guru terbukti lebih efektif ketimbang secara daring atau online. Karena kalau secara daring para orang tua turut andil dalam proses belajar mengajar, tentunya pada tingkatan SD atau PAUD itu perlu didampingi oleh orang tua itu sendiri. Nah, jadi selamanya profesi guru tidak akan tergantikan oleh teknologi. Selain ketidakefektifan dalam belajar mengajar, saya menegaskan pembelajaran jarak jauh pun menimbulkan sederet efek psikologis pada siswa-siswi, khususnya di tingkat SD dan PAUD lantaran mereka amat membutuhkan pendidikan tatap muka. Jika sistem jarak jauh ini diberlangsungkan lebih lama lagi, maka dikhawatirkan dampaknya bisa permanen pada anak-anak. Nah, bahwa kalau sekolah-sekolah ini tidak dibuka, dampaknya bisa permanen. Ini merupakan satu hal yang lebih mencemaskan lagi. Nah, seberapa lama anak-anak ini sudah melaksanakan PJJ yang jauh di bawah efektivitas sekolah tatap muka. Nah, menurut saya keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran daring pada situasi COVID ini adalah kemampuan guru dalam berinovasi, merancang dan
meramu materi, metode pembelajaran, dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Kreativitas merupakan kunci sukses dari seorang guru untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat dalam belajar dan tidak menjadi beban psikis. Terima kasih. Sekian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.